Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Kamalia Syafa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana tinjauan psikologi tentang belajar. Tinjauan psikologi tentang belajar mencakup berbagai teori dan konsep yang berkembang dalam psikologi pendidikan, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme yang terlibat dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa aspek utama yang merupakan hasil dari tinjauan psikologi tentang belajar. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu belajar. Belajar secara umum adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap orang untuk menimbulkan perubahan dalam dirinya, seperti perubahan tingkah laku atau sikap atau nilai-nilai positif dalam dirinya atau sumber yang akan dipelajari. Menurut teori belajar, hal yang sangat penting adalah kemampuan seseorang atau individu dalam mengambil informasi dari orang lain yang kemudian mereka akan menyimpulkan hal apa yang akan mereka ambil di langkah selanjutnya. Kemudian apa sih kegiatan pembelajaran itu? Kegiatan pembelajaran itu adalah kegiatan pendidik dengan siswanya atau guru dengan siswanya secara tidak langsung ataupun secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan alat atau sumber tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Kemudian syarat yang paling dasar dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa, di mana ketika siswa itu sendiri aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka akan tercipta interaksi antara guru dengan siswanya, serta teman sekelasnya yang akan menimbulkan peningkatan dalam ilmu pengetahuannya dan prestasi untuk siswa tersebut. Kemudian apa saja sih aktivitas yang dapat dikatakan sebagai kegiatan belajar? Aktivitas ini ada 7, yaitu yang pertama ada visual, yaitu aktivitas visual contohnya seperti memperhatikan seorang guru atau temannya yang sedang menjelaskan atau membaca. Yang kedua ada aktivitas belajar oral, contohnya seperti bertanya, memberi saran, atau berdiskusi. Yang ketiga ada aktivitas mendengarkan, contohnya seperti mendengarkan penjelasan, mendengarkan percakapan, atau mendengarkan pidato. Kemudian kegiatan yang kelima adalah kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis karangan, menulis puisi, atau membuat laporan. Kemudian kegiatan yang kelima adalah kegiatan menggambar, seperti contohnya adalah kegiatan membuat grafik atau menggambar peta atau membuat diagram. Kemudian yang keenam adalah aktivitas gerak atau metrik, contohnya seperti melakukan percobaan, kemudian penelitian, dan lain-lain. Dan kemudian ada aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas emosi, contohnya seperti siswa dapat menghadirkan minat, kemudian dapat semangat dalam kegiatan belajar, kemudian dapat merasa bosan ketika proses pembelajaran, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar, di mana teori belajar tersebut adalah salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran, yang dimana di situ membahas tentang apa saja metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ibarat sebuah rumah, teori belajar adalah suatu pondasi yang mendasari proses belajar tersebut. Kemudian teori belajar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitivisme, dan yang ketiga ada teori humanisme, dan yang keempat ada teori konstruktivisme. Baik, teori yang pertama ada teori behavioristik, di mana para ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar adalah proses di mana ketika siswa itu sudah berubah dalam melakukan tingkah laku. Jika siswa tersebut belum merespon dan belum ada perubahan dalam tingkah laku siswa tersebut, maka siswa tersebut belum dikatakan dalam proses belajar. Kemudian teori behavioristik ini juga melakukan sistem hukuman. Jadi apabila siswa tersebut belum melakukan perubahan, maka siswa tersebut akan dijatuhkan hukuman. Contohnya seperti misalnya guru memberi tugas kepada murid untuk menghafalkan perkalian.
Kemudian keesokan harinya ketika ditanya dan murid itu tidak menjawab karena tidak menghafal perkalian tersebut, maka siswa tersebut akan dikenai hukuman seperti contohnya akan berdiri di luar kelas selama pelajaran berlangsung atau sampai ia hafal perkalian tersebut. Dan yang kedua ada teori kognitivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman siswa tersebut, di mana teori ini lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Contohnya adalah mengetahui mana materi yang akan dipelajari secara aktif oleh siswa. Yang ketiga ada teori humanistik, di mana teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses memanusiakan manusia. Maksudnya adalah kita sebagai pelajar atau pendidik itu menghargai seluruh yang ada pada diri manusia. Dan teori humanistik ini juga lebih mementingkan isi pembelajaran dibandingkan proses pembelajarannya, di mana proses belajar mengajar teori humanistik ini adalah dari pengalaman hidup siswa itu sendiri. Contohnya adalah ketika saat ujian berlangsung dan telah keluar hasilnya, kemudian pasti ada siswa yang nilainya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kemudian jika kita memberi apresiasi yang tinggi kepada siswa yang mendapatkan nilai yang bagus, maka kita juga harus memberi dorongan kepada siswa yang nilainya lebih rendah tersebut agar dia lebih semangat dan tidak merasa bahwa dirinya ini tidak diperhatikan oleh gurunya. Jadi sikap ini menunjukkan bahwa mereka berdua, di mana murid yang mendapatkan nilai ujian yang tinggi dan yang rendah, mereka tetap merasa dihargai oleh gurunya. Kemudian teori belajar yang terakhir adalah teori konstruktivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil dari siswa yang mengamati dari pengalaman barunya, di mana pengalaman itu ditentukan oleh siswa itu sendiri. Di mana teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitarnya dengan menggunakan alat indera siswa tersebut, seperti mendengar, mencium, melihat, dan merasakan sesuatu. Contohnya ketika siswa di lingkungan sekitarnya mengalami sebuah kepompong yang akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu. Dia mengamati dari dia ulat, kemudian berubah jadi kepompong, kemudian akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Jadi dari pengalaman tersebut dia dapat mengetahui bahwa ternyata perubahan sebelum dia menjadi kupu-kupu itu ternyata dia dulunya adalah ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi yang akhirnya menjadi kupu-kupu. Dan dari pengalaman tersebutlah siswa dapat mengetahui pengetahuan yang baru, di mana pengetahuan tersebut ia dapatkan tanpa mendapat penjelasan dari gurunya. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor belajar, di mana faktor-faktor belajar ini dibagi menjadi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Di mana faktor internal atau faktor intrinsik ini adalah faktor yang dipengaruhi oleh individu itu sendiri. Kemudian faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu psikologis dan fisiologis. Pertama ada faktor fisiologis, yaitu di mana faktor ini adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Contohnya seperti bagaimana keadaan kondisi fisiknya, cacat atau tidaknya, kemudian bagaimana kondisi tubuhnya, kuat atau tidak, dan bagaimana kondisi kesehatannya. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis, di mana faktor ini adalah pemikiran seseorang yang mempengaruhi proses pembelajaran, di mana faktor psikologis yang paling utama atau yang paling mempengaruhi dalam proses pembelajaran ini adalah contohnya seperti kecerdasan, kemudian motivasi, dan minat dan bakat siswa. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor eksogen, di mana faktor ini adalah faktor yang datang dari luar diri individu.
Kemudian faktor ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Kemudian faktor lingkungan sosial ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu lingkungan sosial masyarakat, yang kedua lingkungan sosial keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan sosial di sekolah. Kemudian faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan masyarakat, di mana ketika siswa berada di lingkungan perkampungan yang mungkin lebih banyak jumlah pengangguran dan anak yang terlantar tidak disekolahkan, kemudian dari faktor inilah yang menyebabkan siswa itu dapat mempengaruhi kegiatan belajarnya, karena siswa tersebut kesulitan mendapat teman belajar, kemudian kesulitan untuk mendapat materi pembelajaran mungkin, atau yang lain-lain. Dan siswa tersebut juga lebih sulit untuk mencari teman untuk berdiskusi tentang pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua ada lingkungan sosial keluarga, di mana lingkungan ini karakter orang tua sangat berpengaruh kepada kegiatan belajar anak. Kemudian bagaimana interaksi antara anak dengan orang tua, dan kemudian ada permasalahan atau tidak di dalam satu rumah tersebut. Karena jika ada satu permasalahan, maka permasalahan itu akan berpengaruh kepada kegiatan belajar anak yang dilaksanakan di rumah. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sosial sekolah, misalnya guru, teman sebaya, atau organisasi yang berpengaruh kepada kegiatan belajar anak. Misalnya ketika hubungan ketiganya itu harmonis antara teman, guru, dan organisasi, maka akan menambah motivasi bagi anak untuk belajar lebih semangat lagi di sekolah. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan non-sosial, di mana faktor lingkungan non-sosial ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor alami dan faktor instrumental. Kemudian faktor yang pertama adalah faktor lingkungan alami, yaitu misalnya seperti keadaan suasana alamnya, misalnya cuacanya panas atau dingin, kemudian udara yang segar, karena ketika suasananya panas, pasti akan mengganggu konsentrasi kegiatan belajar siswa. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor instrumental, di mana faktor ini mencakup seperti bagaimana keadaan gedung sekolah, kemudian alat yang digunakan saat proses belajar, kemudian materi yang akan disampaikan yang berdasarkan kebutuhan siswa sesuai usianya. Sejatinya, orang yang hidup di dunia itu pasti akan haus dengan ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Maka dengan itu, bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu. Nah, maka dari itu, kamu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Karena pepatah Arab mengatakan, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Nah, di sini saya akan memberi tips bagaimana cara belajar yang efektif. Kemudian cara yang kedua adalah menentukan waktu belajar yang baik dan tepat, di mana dalam Islam telah diajarkan bahwa ada dua waktu yang disarankan untuk belajar, yaitu yang pertama setelah bangun pagi, yang kedua adalah sore setelah kita bangun dari tidur siang. Kenapa kedua waktu tersebut? Karena kedua waktu tersebut dinilai bahwa di saat itulah pikiran kita tenang dan suasananya pun nyaman. Kemudian cara yang ketiga adalah tentukan metode belajar yang nyaman menurut hati, karena metode belajar tiap orang itu pasti berbeda. Jadi kita harus memilih mana metode yang cocok untuk kita belajar. Kemudian pastinya metode tersebut tidak monoton sehingga kita tidak merasa bosan. Kemudian cara yang keempat adalah belajar dengan disiplin, di mana waktu kita belajar itu tidak hanya di mana kita diberikan tugas, akan tetapi kita harus belajar dan mengulang-ulang materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Ketiga adalah tulis ulang setiap catatan yang diberikan, karena hal ini adalah untuk mempermudah kita dalam ketika kita ingin mengulang materi yang sebelumnya. Setelah pulang sekolah, kita akan membuka catatan tersebut dan untuk mengulang materi yang telah diberikan tadi. Karena juga ada pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu soyidun wal kitabatu qayyiduhu, yang artinya ilmu itu sebagaikan buruan,
dan catatan itu adalah pengikatnya. Jadi agar buruan tersebut tidak lari, ilmu itu tidak hilang, maka kita harus mengikatnya dengan pengikat, yaitu kita harus menyatatnya di buku. Karena kita sebagai manusia bisa lupa, tapi kalau kita mencatatnya di buku, maka kita akan membuka kembali catatan tersebut dan akan mengingatnya kembali. Kemudian cara yang terakhir adalah self-testing atau uji diri sendiri, di mana dengan cara ini kita akan memberi diri kita sendiri soal-soal atau kuis-kuis, baik yang kita lakukan sendiri atau dengan teman, itu akan memperkuat ingatan kita. Kemudian dengan cara ini juga kita dapat mengetahui mana materi yang belum kita kuasai secara total, dan yang kemudian akan kita pelajari ulang untuk menguasai materi tersebut. Sekian video pembelajaran ini saya buat. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.